Orang yang jelas tiap hari mungkin maaf bahasa saya tuh nyampah gitu kan, potensi dia kena penyakit jauh lebih besar daripada orang yang berikhtiar sehat gitu kan. Jadi apakah dengan kita hidup sehat menjamin tidak kena penyakit? Tetap kena gitu loh, dengan izin Allah pasti tetap kena. Ya seperti itu. Tapi di situ Allah pengen ngasih tahu sama kita. Jadi kalau sudah kayak begini apa yang terjadi? Banyak. Jadi minta sama Allah bener-bener apa ya? Serius. Pasti ada. Saya pernah ketemu dengan orang ya. Saya cerita sedikit. Jadi beliau itu kena apa tuh namanya? Gagal ginjal. Dia pengen berubah gitu kan, dia pengen kalau bisa sih jangan cuci darah lagi bla bla segala macam. Akhirnya ujung-ujungnya dia pasrah gitu kan, pasrah, dan subhanallah tiba-tiba di saat itulah Allah kasih petunjuk sama dia untuk minum apa coba, minum daun kelor gitu kan. Begitu mudahnya Allah sembuhkan gitu. Yang kurang dari kita itu apa? Kepasrahan. Sering merasa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bagaimana kalau orang sudah divonis penyakit dan harus minum obat seumur hidup? Padahal tadi saya bilang kalau tidak darurat jangan minum obat. Terus gimana? Berdoalah sama Allah, minta petunjuk sama Allah, karena yang menciptakan kita tuh Allah, bukan pabrik. Seringnya orang lupa kita punya Tuhan. Rasulullah tuh bilang apa? Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obat. Kita aja yang jahilnya luar biasa, dikit-dikit datang ke dokter, dikit rumah sakit, lupa ada Tuhan. Betul? Maka kalau boleh saya katakan ya, bertanya nih ya, coba ibu bapak sholat taubat, minta ampun, ya Allah selama ini saya lalai darimu, jauh darimu, bla 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 segala macam. Terlepas mungkin maaf kalau ada orang yang sudah baik, tetap kita banyak dosanya gitu kan, kita lalai dari Allah, sehingga nanti doanya begini, ya Allah aku zolim sama diriku selama ini, bla 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 segala macam. Terus bilang, ya Allah aku adalah ciptaanmu ya Allah, gitu, kayak orang ngomong gitu. Maka berilah aku petunjuk dari apa yang kau tumbuhkan di atas tanahmu, di atas bumimu, dan mendapat mataharimu untuk menyembuhkan penyakit ini dengan izinmu. Itu doanya. Ada orang doa kayak begitu? Enjar. Lupa kan? Ya, makanya saya sering bilang jangan khawatir Bu, Pak, pasti ada obatnya. Allah tuh ketika menciptakan bumi ini, menciptakan alam semesta ini kan ceritanya kan apa namanya ya, ada penyakitnya secara sunatullah. Tetap mau Anda hidup sehat, tidak hidup sehat, tetap sunatullah, takdir penyakit itu ada gitu. Tidak bisa dinafikan itu semua. Tapi kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Kita berikhtiar gitu kan. Jadi kalau kata Umar itu ikhtiar atau takdir itu kita berpindah-pindah dari satu keputusan Allah ke keputusan yang lain gitu kan. Orang yang jelas tiap hari mungkin maaf bahasa saya tuh nyampah gitu kan, potensi dia kena penyakit jauh lebih besar daripada orang yang berikhtiar sehat gitu kan. Jadi apakah dengan kita hidup sehat menjamin tidak kena penyakit? Tetap kena gitu loh, dengan izin Allah pasti tetap kena. Ya seperti itu. Tapi di situ Allah pengen ngasih tahu sama kita. Jadi kalau sudah kayak begini apa yang terjadi? Banyak. Jadi minta sama Allah bener-bener apa ya? Serius. Pasti ada. Saya pernah ketemu dengan orang ya, saya cerita sedikit.
Jadi beliau itu kena apa tuh namanya, gagal ginjal. Dia pengen berubah gitu kan, dia pengen kalau bisa sih jangan cuci darah lagi bla bla segala macam. Akhirnya ujung-ujungnya dia pasrah gitu kan, pasrah. Dan subhanallah tiba-tiba di saat itulah Allah kasih petunjuk sama dia untuk minum apa coba, minum daun kelor gitu kan. Begitu mudahnya Allah sembuhkan gitu. Yang kurang dari kita itu apa? Kepasrahan. Sering merasa ilmu kita tinggi, si fulan dokter itu jago banget, si terapin, nggak usah, kembali sama Allah aja lah. Ini kan akidah sebenarnya kan, yang sering terlupakan. Termasuk juga saya tidak sangat sepakat kalau ada orang berobat di klinik kami bekam sekian kali diabetes bisa sembuh. Saya kata nih luar biasa nih. Berobat ke klinik kami, biaya sekian, darah tinggi Anda bisa hilang, ini hilang semua. Oh, ini hebat sudah, melewati malaikat sudah. Gak bisa begitu. Musa alaihissalam ketika sakit dia berdoa sama Allah. Kisah ini entah benar atau tidak, tapi bisa diambil ibrohnya lah. Jadi kisahnya lah ketika sakit Allah memberi petunjuk kepada Musa alaihissalam dan Allah kasih makan ini dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam makan tumbuhan tadi dan subhanallah dengan izin Allah Musa sembuh. Tapi kemudian Nabi Musa alaihissalam sakit lagi dan lupa doa. Dia makan tumbuhan yang sama dengan penyakit yang sama dan Allah nggak sembuhkan. Paham kisah ini ya? Begitu. Jangan kita tuh cuma manusia, Bu, dan serahkan semua sama Allah. Dan ada doa-doa Nabi ajar. Kamu udah nggak mampu lagi, ini mau ngapain ya? Udah baca doa ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu asli li sya'ni kullahu wa taqini dan nafsi tulfata ini. Serahkan sama Allah. Aku sakit ya Allah, kalau memang sembuh baik untuk maka sembuhkan dengan semudah-mudahnya. Kalau memang sakit baikku dan ini memang dalam rangka menghapuskan dosaku, maka aku ikhlas ridho gitu.